Hello guys, I'm back. Did you miss me? Cause I miss you. What's new? What's new? Hai guys, balik lagi sama aku. Setelah seminggu aku libur ya, aku mau kasih jeda dulu karena udah 10 episode. Dan ini makeup aku belum selesai ya. Jadi aku mau selesain. Aku ada tips pakai maskara dari ini dia, Raisa. Dulu, Ya, gitu. bener-bener dapetin di base kayak gini. Kamu jepit pelan-pelan aja, tapi kayak rada di bump Ya, kayak gini. tekan-tekan dulu, baru dinaikin kayak gini. Nah, ini guys. Ini belakangnya supaya Setelahnya bisa lagi. masuk ke dalam-dalam sini. Jadi kalau pakai masker tuh jangan cuma sat-sat udah selesai, tapi kamu harus spend time for each Set-set strands of lash. gini. Maskara volume 2 kita ini benar-benar volumizing. Kemudian Apa aku yang bikin mau dia pakai volumizing itu maskara. adalah deposit produk ke bulu matanya itu banyak gitu. Kalau kamu salah-salah bisa kelihatan kelambi, tapi Kenapa gitu ya? Cewek itu kalau pakai masker pasti gitu mulutnya. Oke, nih. Terus aku juga mau pakai lip combo. Ntar, kayaknya aku mau puterin lagu sambil berasa. Berasa nyanyi di Apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. ya itulah tadi guys performa aku cosplay jadi Raisa. Oke, kalian kalau mau semua brand-brand yang aku pakai ini tinggal lihat aja nanti linknya di description box. Lihat aja di showcase aku ya guys. Terus kemarin aku pakai ini dan warna ini ternyata itu sempat viral guys. Ya, jadi sebenarnya ya, aku pakai warna ini itu benar-benar nggak sengaja guys. Aku itu belinya ini online, ini sama ini. Jadi tiga produk ini aku belinya online itu. Dan aku itu belinya waktu aku itu lagi tidur guys. Jadi aku tuh lagi tidur ya. Aku tuh langsung bangun. Vlog, vlog aku harus apa nih? Dan aku juga waktu itu nggak ada lipstick warna pink guys. Ya aku bener-bener nggak ada warna pink sama sekali waktu itu. Intinya di kepala aku butuh lipstick warna pink. Mana aku bangun tidur lagi. Dan udah aku nggak tahu lagi ini ternyata pas datang aku itu kaget guys, beneran aku kaget kenapa warnanya begini. Dan itu tuh emang nggak kelihatan tuh gitu pucet kan, tapi kalau kita bingkai kayak gini kayak kalau dilihat tuh kayak baby gitu guys. Terus aku oh, satu lagi aku lupa uh, sama kontur aku ya.
kontur ini tuh biar mukanya itu lebih tegas gitu guys. Rahang-rahang aku ini tuh, ya maksudnya rahang ini biar kelihatan tegas gitu. Inilah ya, sama di hidung juga lupa ini. Itulah cerita aku sama lipstick ini. Jadi ini tuh sempat produknya itu sempat kehabisan waktu itu guys. Ya, jadi sekarang udah ada. Kalian bisa lihat aja di showcase aku. Dan juga lipstick brand-brand aku yang lainnya, kalian bisa lihat aja di showcase aku ya. Dan hari ini mungkin aku temanya agak sedikit beda dari malam-malam biasanya. Mungkin aku malam ini lebih ke nostalgia kayak zaman remaja kita dulu guys. Ya, jadi warga 62 plus ini kita tahun 2000-an ngapain aja? Ayo kita spill guys. Jadi ini pengalaman aku ya. Jadi aku itu kan kemarin aku itu ngeliatin si Musdalifah Bahri itu, ya dia kan lagi nostalgia gaya-gaya 2000-an ya yang ini. Itu lucu banget ya guys. Jadi nggak tahu ya, tapi emang wajah kita itu zaman dulu tuh emang kayak gitu, maksudnya gaya-gaya kita berfoto kayak gitu loh, kayak ya gimana ya, itu mirip banget sama si Musdalifah itu sama teman-temannya. Jadi kayak gitu ya, kayak kita punya ciri khas kayak gitu ya. Tapi aku searching juga ya, di luar negeri juga ada loh guys kayak gitu ya. Nggak tahu ya, jadi versinya anak 2000-an ya, gaya fotonya, habis itu gaya-gaya videonya itu kayak gitu ya. Terus rambutnya juga mendukung waktu itu guys. Di rambutnya itu kan di poni ini tuh ya kayak temennya Musdalifah itu. Terus juga kayak gitu. Terus juga lidahnya di aku mau bisa contohin, ya ampun. Jadi kalian lihat aja yang ini. Iya itu, ini fotonya aku ambil di Google. Jadi kalau yang bersangkutan nonton dan ngelihat ya ini foto yang aku ambil di Google zaman 2000-an ya guys. Ya ini gaya-gaya rambut kayak gitu, kayak ngembang dulu atasnya baru lancip ke bawah. Ya kayak di layer kayak gitu, di curly. Aku pernah juga rambut kayak gitu. Tuh kalau nggak salah curly ya, curly itu namanya guys. Curly gitu. Jadi bisa diikelin nanti gitu. Tapi dia ngembang di atas gitu, nipis-nipis ke bawah. Oke gitu. Terus ada juga yang kayak gini. Jujur aku pernah foto kayak gitu guys. Dan sayangnya foto-foto alay aku itu udah nggak ada lagi, karena itu waktu itu tuh rame banget sama sosmed yang Friendster itu sama Facebook itu. Di rambut aku ya, jujur aku pakai kipas angin ini guys. Jadi aku nggak punya akun Friendster itu ya, aku punya akun Facebook dulu itu guys.
aku juga merasakan kealayan itu. Dan ada lagi foto yang ini, yaitu yang bibirnya itu ya, gitu loh. Gak tahu ya, zaman itu tuh kayak gitu, emang kayak gitu ya guys. Kalian lihat deh, itu tuh aku ngambilnya di Google. Ya, aku juga pernah kayak gitu guys. Seandainya foto aku itu nggak hilang ya. Jadi maksudnya akun Facebook aku itu aku tutup gitu loh guys. Ya, jadi foto-foto alay aku itu sudah goodbye, udah nggak ada. Dan yang print outnya itu juga udah aku nggak tahu. Dan ada sempat ada beberapa yang masih ada gitu. Ntar aku liatin. Ya, terus eh, ada juga ini, yaitu eh, itu kalian lihat kan tulisannya. Jadi itu tuh sempat viral gitu guys, dan dijadiin wallpaper juga. Ya, ramai banget rambut model kayak gitu dulu. Jadi zaman itu tuh lagi rame HP yang kecil-kecil itu yang pakai kamera, tapi nggak ada kamera depannya, ya nggak sih, nggak kayak sekarang. Jadi kameranya itu kamera belakang gitu guys, jadi dari belakang kayak gini gitu. Terus gitu. Dan ini ada yang diambil dari atas katanya. Jadi zaman itu juga mungkin karena kameranya itu ya di belakang, jadi kita itu kayak kayak biar pas gitu posisinya gitu. Ya ampun, aku juga merasakannya guys. Aku juga alay kayak gitu zaman dulu. Terus juga dulu itu rame banget foto-foto di toilet. Aku juga gitu guys. Jadi kan karena kameranya itu di belakang ya, itu. Jadi mungkin wajah kita, posisi kita itu jadi ngikut gitu loh guys. Ya ini yang dari luar negeri, yaitu itu juga zaman itu tuh udah ada kamera yang kecil itu ya, yang digital itu, yang kecil. Nah, ya, kalian lihat kan ekspresinya nih, rata-rata gitu ya guys. Nggak tahu ya zaman itu tuh. Terus aku pernah juga kok lihat yang dari luar negeri, ada juga yang kayak kita kayak gitu, kayak gitu ada. Cuman aku nggak dapet di tadi aku searching searching, aku nggak dapet. Jadi aku nggak bisa contohin. Cuman aku pernah lihat gitu. Dan itu juga ya, kita kembali ke videonya Musdalifah tadi, yaitu zaman itu tuh kan itu HP juga udah rame guys, tapi masih rame juga kita itu kayak masih permainannya itu masih ada juga yang masih tradisional gitu. Jadi kita sering jalan-jalan sama teman di luar, ya nggak sih? Ya itu. Dan kalau Musdalifah tadi posisinya kan dia di ini ya, mungkin tuh dekat rumahnya, yaitu backgroundnya itu di pedesaan gitu ya guys. Ya aku juga masih tradisional banget juga dulu, dan masih ada zaman sekarang, masih ada gitu. Cuman anak-anak sekarang itu tongkrongannya beda ya sama kita. Ya sekarang itu udah banyak coffee shop, mall. Jadi kita beda gitu sama zaman kita itu yang tongkrongannya masih mungkin ya. Nggak mungkin lagi. Emang iya, aku merasakannya gitu loh guys. Yang emang tongkrongannya ya masih di luar rumah, di kampung. Rumah aku kebetulan juga, apalagi aku di Banjarmasin ya. Di Banjarmasin itu kan sungai. Sungai, hutan itu masih ada guys, dan banyak.
Ya, jadi rumah aku itu ini rumah, ini jalan dan seberangnya itu rumah. Terus itu seberangnya lagi di belakang rumah itu, di belakang rumah tetangga aku yang di seberangnya itu tuh sungai guys, itu panjang. Dulu aku berenang di situ ya, badan aku nggak seputih ini dulu. Ya, jadi pada zaman itu kulit aku ini aku ngambilnya SMP guys. Jadi ya kulit aku tuh masih hitam gitu. Aku masih berenang guys di sungai. Iya. Jadi beda ya emang tongkrongannya anak anak 90-an, 2000-an itu ya. Ya kayak gitu kita tuh masih tradisional girl gitu guys. Jadi ya gitu sama Musdalifah. Dia kan di daerah Jawa ya orangnya. Ya itu kan banyak tanaman-tanaman sawah gitu, sawah maksudnya sawah. Terus ada juga ekspresi yang kayak gini. Aduh, lucu banget guys. Ya, jadi aku tuh ketawa-ketawa sendiri karena aku juga merasakannya. Ya ampun. Dan kemudian ini ya, aku tunjukin foto alay aku. Ini. Jadi aku baru potong rambut. Kalian lihat kan ini sebenarnya foto aib guys, foto aib ya sama aku juga pernah alay gitu ya. Jadi coba kita ya oh, beda banget ya sama sekarang coba coba kita ini. Ya ini dan nah ya ini dia sepupu aku juga. Dia gitu ya ya kalian bisa tebak lah ini posisi kameranya gimana. Ya ke atas kayak gini guys. Jadi dia juga ya ini dia rambut kayak gini juga ramai banget. Ini aku rambut aku itu pendek guys. Jadi diponiin juga jadi itu aku ikat gitu. Ini kalian lihat kan? Ya ampun, ini foto alay aku ya ampun tidak. Aku itu ya, aku ketawa-ketawa pas menemukan ini guys ya ampun. Terus foto kedua. Mhm. Kalian juga tahu kan posisinya. Posisinya dari atas kayak gini juga gitu. Terus ini foto ketiga, ini sama sepupu-sepupu aku, ya ampun, mereka cabi banget ini adik-adik aku. Ini keponakan aku nih adik aku yang tadi ini sepupu aku guys. Tapi dia itu di bawah aku. Jadi dia kalau nonton ini nggak tahu deh ekspresi dia kaget atau kayak gimana atau teriak, ah, foto alay aku. Ya ini aibnya ya kesebar sama muka kita juga. Ya ampun. Tuh, kalian lihat fotonya. Sekarang itu juga manyun gitu guys. Cuman beda ya kita itu manyunnya sekarang kayak kalau zaman sekarang itu ya karena itu posisi kameranya di depan guys. Kalau ini kan ya ini kalian lihat sendiri posisinya itu di atas. Ini lucu banget ya ampun. Ini inilah guys ya. Aku juga pernah alay ya. Jadi ya kayak gitu aku gara-gara Musdalifah itu kemarin. Ya dia itu sebelumnya itu juga bikin-bikin yang versi itu juga guys. Ya kalian bisa lihat aja nanti di di akun sosmed dia ya aku lucu banget ketawa. Itu rame juga baju kotak-kotak itu. Habis itu warnanya itu lebih kayak warna-warni gitu guys. Ya warna-warni ya tahun 90-an 2000-an itu rame. Dan ini itu udah 2004
2006 gitu, 2007 mungkin. Kayaknya aku SMA deh. Iya, aku SMA ini. Tuh. Dan yang aku tadi yang masih kulit aku hitam itu aku ngambilnya ya 2004-an kayaknya. Kan 2004, 2003. Iya, 2003 itu aku masih SMP, guys. Tuh masih berenang. Jadi kalau orang karena Banjarmasin itu dijulukin 1000 sungai, ya kita itu banyak sungainya di sini, guys. Jadi rata-rata itu kegiatan masyarakat itu banyak di sungai. Jadi dulu itu nyuci baju, habis itu mandi yang pasti, nyuci baju juga rame banget dulu. Aku itu karena temen aku banyak ya, guys. Jadi nggak tahu deh yang dicuci itu ikut-ikut karena aku masih kecil ya. Jadi nggak, kalau akunya ya ikut nyuci sembarang aja gitu, baju-baju yang ada aja, nggak yang benar-benar karena masih anak kecil juga. Jadi ya iseng-iseng gitu ya. Itulah pengalaman ininya di Banjarmasin karena sungainya banyak. Aku itu kurangnya cuma satu, guys. Aku nggak bisa manjat pohon. Tolong bang, aku nggak bisa manjat pohon. Tuh. Ya, itulah pembahasan malam ini lebih ke nostalgia, ke pengalaman pribadi kita ya. Ya, kalian pasti warga 62 plus, kalian punya pengalaman kalian pasti ya. Silakan kalian hashtag aja nanti watch new channel yang ingin nostalgia bareng aku. Dan selanjutnya, jadi aku itu seperti biasa, guys, aku itu ngeliatin berita-berita terbaru. Jadi apa aja yang terbaru di dalam dan luar negeri. Iya, jadi aku itu kan ngeliatin si Raisa itu ya, beliau ini sempat rame waktu itu tahun 2010, guys. Jadi debutnya 2010. Karena beliau itu kasih tutorial maskara itu, jadi kayaknya bagus deh ngikutin ini ya. Beliau itu make upnya nggak tebel gitu, guys, yang santai-santai aja kayak gitu. Itu tips dari Reza. Terus juga dia tuh penyanyi dan debutnya itu tahun 2010, dan dia itu punya suara yang kayak gitu loh, guys. Suara aku jelek banget ya. Mengeluarkan album berjudul Raisa dan lagunya itu Serba Salah yang tadi aku pakai waktu make upan. Beliau ini yang terbaru itu uh, collab gitu sama artis Korea, guys. Ya, ini yaitu dia temennya itu Jung Si Kyung ya. Mereka menyanyikan Heaven Knows. Keren ya suaranya, kayak di Disney gitu. Itu tuh sempat lewat di sosmed aku gitu, guys. Kemudian jadi ada lewat juga di sosmed aku yang ini, ya ini dia Isyana Saraswati. Ya dia itu lagi collab ya itu. Ya itu dia lagi nyiapin konser gitu ya, guys. Ya, dan itu aku jadi flashback ke debut pertama dia itu. Dia debutnya tahun 2014 dan mengeluarkan album yang berjudul Ekspor, dan ini dia single yang rame itu ya ini.
yaitu Keeping. Suaranya keren ya, jadi kayak ya kayak si Raisa, keren banget. Jadi gayanya si Isyana ini sekarang itu gayanya gotik-gotik gitu ya guys. Kalau aku lihat ya, itu rambutnya dipendekin juga, diwarnain, terus matanya juga ya karena dia gotik ya, jadi dia itu pembawaannya jadi tajam gitu guys ya. Terus lagunya yang terbaru juga itu gotik-gotik gitu ya guys. Kemudian juga ada lewat juga di sosmed aku ini Yura Yunita ya, dia itu lagi sama Indah, yaitu Indah Kus dari anak-anak anti normal. Mereka lagi nyanyiin lagu malu-malu. Keren ya suaranya, suka banget, keren gitu, kayak halus, terus juga bagus gitu didengar, terus juga jadi dangdutan gitu, jadi bagus suaranya guys, didangdutin ya nggak sih. Jadi Yura Yunita ini debutnya itu tahun 2014 guys, yaitu bareng-bareng sama si Isyana, Raisa ya, zaman-zaman itu. Oke, itulah guys ya, keren-keren sekali ini penyanyi-penyanyi kita ya. Jadi mereka ini masih aktif konser ya, bernyanyi juga. Dan ini karena tadi itu Yura Yunita itu sama Indah Kus ya, itu sebelumnya anak-anak anti normal itu juga ngeluarin album ya. Jadi selain Naikila itu kan ada banyak tuh ya anak-anak anti normal itu. Jadi sebelum si Naikila itu ngeluarin album yang So Asu versi 2000-an itu ya, ini dia cuma satu, habis itu ada Jawir. Jawir juga ini anak-anak anti normal semuanya juga berkumpul. Itu semua anak-anak anti normal, banyak ya mereka tuh. Kemudian jadi ada yang baru lagi, judulnya itu N or A gitu bacanya ya. Ini ada Naikilanya juga di sini tuh. Jadi yang menarik itu ya guys, hashtagnya itu tuh Dakdut ya. Jadi mereka bikin versi Dakdut, jadi kayak lagu-lagu gotik kayak gitu ya, kayak Isyana tadi, tapi ini kan mereka dangdut. Nah terus ini juga lewat di sosmed aku guys ya, ini kompetensi kebugaran yang diadakan oleh Heroes ya. Ini mereka ini artis-artis lawas juga guys, tuh keren banget ya kompetensinya ini. Badan-badan mereka juga udah kebentuk semua guys, kelihatan banget ya mereka pada rajin olahraga semuanya. Kemudian ada grup girl pendatang baru, ini dia, ini ada Kapiana dan Tiduri Putri ya, ini lagunya. Ya, ini judulnya Lupakan Dia. Keren ya suaranya guys. Jadi gaya mereka ini yang rame tahun 90 2000-an guys ya itu. Jadi mereka ini kayak mengingatkan aku sama grup girl Ebitri ini mereka, terus sama grup girl Bening. Nostalgia lagi, ini artis pendatang baru guys ya, keren ya. Kemudian ada berita duka dari mancanegara guys. Jadi ini artis legendaris
Bonnie Tyler. Ya, ini beliau meninggal pada umur 75 tahun pada tanggal 8 Juli. Ya itu guys. Ini beliau dikasih julukan itu The Lady First of Rock. Yang beliau ini awal berkarir tahun 60-an. Itu. Rest and Peace untuk beliau. Ini beliau emang penyanyi legendaris rock guys. Oke, lalu ini juga aku udah lihat-lihat beliau sih ya, udah dari sebelum-sebelumnya itu. Jadi ini ya salah satu diva legendaris kita. Ya, beliau ini jadi beliau ini lagi menjadi juri guys di Prancis. Ya, ini acara TV Drag Race French. Ya, beliau jadi juri di situ. Keren banget ya guys. Bajunya juga keren. Kemudian ada yang baru balik luar negeri guys. Captionnya itu ya, pesona anak desa yang baru pulang dari luar negeri. Ya, keren banget sih ini pesona anak desa kita. Mode-modenya, ya pesona anak desa. Dan aku mau ngumumin ya Watch New channel ini. Iya, iya. Jadi aku udah udah sejauh ini ya guys Watch New channel. Jadi aku mau ngumumin, jadi season kali ini Watch New ini akan sampai di episode 12 guys. Jadi minggu depan itu episode terakhir dari Watch New untuk season 1. Ya, itulah guys pengumuman aku malam ini. Ya, ini itu juga mendadak guys. Dan jujur, channel ini tuh mendadak. Ya, aku itu bikinnya emang langsung sep gitu. Jadi itu lanjutan dari itu kalian bisa lihat di episode satunya, lanjutan dari vlog-vlog aku tentang tahun 2000-an itu guys. Ya, tuh. Jadi ini tuh emang spontan dan aku juga nggak menyangka sampai sejauh ini guys. Ya, Watch New ini, dan itu juga aku senang sekali ya, channel aku ini lumayan viral guys. Ya ampun, aku nggak nyangka. Ini tuh jujur ya, itu aku bikinnya spontan guys. Ya, aku spontan, aku jadi sedih. Ya itu, jadi minggu depan itu episode terakhir di season 1 ini. Nah, jadi ada 12 episode guys. Dan kemudian selama Watch New ini, karena vibe aku itu 2000-an ya, jadi bilangnya itu Y2K fashion ya. Aku awal bikinnya 2000-an fashion style make up gitu. Jadi itu julukan untuk 2000-an fashion guys. Yaitu alat-alat elektronik ditemukan juga di situ, dan itu juga zaman-zaman udah ada komputer, HP gitu ya guys. Ya, dan tahun 2000-nya itu karena tahun 90-an kan bilangnya tahun 90 gitu guys.
tahun 1980, bilangnya 80, yaitu jadi tahun 2000-annya itu kayak kekhawatiran karena dia itu ada di angka 00, jadi kayak ya itu makanya dibilang Y2K itu. Jadi selama di Watch New ini 1 sampai 11 ini, jadi aku itu ngeliatin anak-anak Gen Z ini ya. Jadi mereka ini termasuk artis pendatang baru guys, yaitu pertama itu ada si Naikila sama Naura sama Neona, yaitu mereka bertiga itu. Jadi mereka ini artis pendatang baru, terus juga anak-anak Gen Z ya ini. Jadi mereka ini pakai fashion Y2K itu, ya itu keren banget ya guys. Terus lagi ya, si Katiana sama Widuri ini juga, jadi gaya-gaya mereka ini itu tadi ngingetin aku sama Ewitri sama Bening. Jadi itu mereka itu tahun 90-an 2000-an gitu guys tuh. Dan eh, si grup girl Mirable ya juga ini kayak mereka ini Y2K guys. Ya kalian bisa lihat MV-nya ya, aksesoris yang dipakai, apalagi mereka juga pakai HP Y2K itu. Kemudian yang dari mancanegaranya ya guys, jadi ada Cat's Eye. Nah, foto mereka ini di MV-nya itu, di fotonya itu ya, ini itu gayanya Britney Spears guys. Ya, itu di lagunya yang Piece of Me. Ya, mereka, ya dia itu Britney Spears itu maksudnya dia pakai wig itu sama teman-temannya. Bajunya juga sama semua. Itu menghindari dari paparazzi yang waktu itu ramai banget ngerumbunin dia guys. Itu kalian bisa lihat aja di videonya Piece of Me. Itu mereka ngikutin gayanya Britney Spears. Kemudian ada juga lagi si Zara Larsson ini, itu asli Tisatli guys, itu filmnya High School Musical tahun 2000-an ya, Y2K gayanya. Ya, keren banget ya. Jadi tunggu, Y2K fashion is back.